Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para ajengan, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat, aparat pemerintah, ketua DKM beserta anggota, jajaran panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah telah berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Wallahu wa rasuluhu a'lam bihaqiqatil murad. Dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwa ada dua kelompok manusia yang mempunyai keinginan yang berbeda. Sekali lagi saya jelaskan, dalam ayat itu Allah menjelaskan bahwa ada dua kelompok manusia yang mempunyai keinginan yang berbeda. Kelompok yang pertama memohon kepada Allah dengan mengeluarkan bahasa, ya Allah, berikanlah semua bagian kami untuk di dunia saja. Dengan kerahmanan Allah, segala keinginannya Allah kabulkan. Tetapi jangan harap di akhirat dapat bagian. Ini kira-kira Bu. Kalau hidup kita di dunia, harta kita banyak, kekayaan kita melimpah, mobil berjejer, toko berjejer, uang di setiap bank ada. Kalau mati masuk neraka, siapa di antara kita yang mau daftar? Ada nggak? Ada nggak? Jangankan orang sehat, orang gila pun pengen sembuh ya Bu ya. Benar apa benar? Pertanyaannya, kenapa kelompok itu memohon kepada Allah supaya seluruh bagiannya Allah berikan untuk di dunia saja? Mungkin mereka pikir nikmat dunia adalah nikmat yang abadi, keindahan dunia adalah keindahan yang kekal. Padahal kalau kita ingat kepada satu keterangan,
Ad-dunya sa'atun faj'al atau walaysa fiha roka. Dunia ini cuma sebentar. Benar apa benar? Kenapa? Karena hidup kita di dunia ini kan lagi merantau, ya Bu ya. Ini mungkin alam yang ketiga yang kita rantau. Pertama, kita merantau di alam arwah. Berapa lama kita di sana? Wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Setelah di alam arwah, kita pun merantau lagi di alam rahim. Berapa lama? Jawabannya macam-macam. Ada yang 7 bulan udah brojol, ada nggak? 8 bulan brojol ada? 9 bulan? 10 bulan? 12 bulan? Kata ulama fikih, hamil yang paling lama itu kan 4 tahun ya Bu. Cuman ngeri juga kalau ada ibu hamil sampai 4 tahun. Yang dikhawatirkan pas anaknya brojol udah berkumis Bu. Kenapa? Udah kelamaan di sono. Setelah di alam rahim, kita pun merantau lagi di alam dunia ini. Berapa lama kita di sini? Wallahu a'lam. Kenapa? Ada 3 perkara yang dirahasiakan di dalam kematian. Kapan kita meninggal, di mana kita meninggal, dalam keadaan apa kita meninggal, kita tidak tahu. Ada lagi keterangan yang mengatakan seseorang akan diambil ruhnya oleh Allah sesuai dengan pekerjaan yang biasa dia lakukan. Oleh karenanya, mudah-mudahan ketika kita mau menghadap Allah, kita dalam keadaan berzikir kepada Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kita dalam keadaan ngaji Bu. Ini sekarang kita lagi ngaji, lagi ngebadut Bu. Lagi ngaji. Kalau malam ini kita diambil oleh Allah, setuju nggak Bu? Setuju. Ada keterangan yang mengatakan man mata fi majlisil ilmi maka syahidah. Barang siapa yang meninggal di majlis taklim, insya Allah bakal mati syahid. Bapak Ibu mau mati syahid? Mau mati syahid? Jawab pertanyaannya kapan? Kapan? Kalau malam ini setuju nggak? Setuju. Anak kecil setuju. Kalau memang Bapak setuju, malam ini kita berdoa. Kan ada satu keterangan yang mengatakan ketika satu doa diaminkan oleh 40 orang, yakin doa itu bakal dikabul oleh Allah. Betul. Makanya kalau Bapak tertarik dengan mati syahid, kesempatan jarang datang 2 kali loh Pak. Sekarang ini lagi ngaji, kita berdoa bareng-bareng. Doanya gimana? Nanti saya kasih tahu. Cuman saya nggak ikutan. Doanya gimana? Ya Allah, kami tertarik dengan pahala mati sakit. Ya Allah, mumpung kami sekarang sedang hadir di pengajian, ambil nyawa kami sekarang juga. Yang minat silakan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, dunia ini tempat beribadah kepada Allah. Oleh karenanya, ada yang mengatakan ibadah itu Pak macam-macam Pak. Ada ibadah yang gratis, pahalanya gede, cuman peminatnya kurang. Apa itu? Pengajian. Benar atau benar? Bu, kalau ke pengajian bayar nggak Bu? Pengajian bayar nggak Pak? Makanya ibu-ibu karena tidak bayar gratis, alhamdulillah ibu-ibu rajin ke pengajian. Alhamdulillah. Jujur manusia yang paling rajin di dunia ini adalah ibu. Paling rajin ke pengajian ibu. Paling rajin baca Quran ibu. Paling rajin baca sholawat ibu. Paling rajin merumpi ibu. Termasuk dari pengajian ibu-ibu, luar biasa Bu. Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, kalau perlu hari ditambah 3, insya Allah bakal diisi pula dengan pengajian. Kenapa? Lumayan seragam nambah 3. Betul. Apalagi kalau tangan ibu-ibu penuh dengan gelas, bawaannya pengen hadir mulu di majlis taklim. Pas sampai majlis taklim, bawaannya pengen garuk-garuk mulu. Garuknya kemana? Ke atas. Seminggu kemudian emas habis terjual, semangat ngaji masih ada, kebiasaan menggaruk masih mau, cuman garuknya pindah ke bawah. Kelihatan.
Kalau di sini pengajian bapak-bapak ada kan ya? Ada. Ada alhamdulillah. Ada ibadah gratis pahalanya gede, cuman peminatnya kurang. Ada lagi ibadah yang mahal, peminatnya banyak. Apa itu? Menikah. Kalau menikah mahal nggak dulu? Saya tanya yang jadi mahal kalau daerah sini serahannya atau mas kawinnya, Bu? Serahannya atau mas kawinnya? Rata-rata serahan. Kalau mas kawinnya zaman dulu goceng juga cukup, Bu. Pas akad nikah saya terima nikahnya pulana binti pula dengan mas kawin 5.000 rupiah, dibayar tunai, punya anak 10, harga anak gopean. Betul. Gak tahu nih ibu gope atau 1.000 nih. Ada lagi ibadah yang lebih mahal, peminatnya banyak, yaitu menunaikan ibadah hari ini setor. Belum tentu 2035 kita bisa berangkat. Betul. Kelompok yang kedua memohon kepada Allah dengan mengeluarkan bahasa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Biar kompak Bu, kali lagi Bu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kelompok yang kedua memohon kepada Allah dengan mengeluarkan bahasa, ya Allah, berikanlah kebahagiaan untuk kami di dunia. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan untuk kami di akhirat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita masuk kelompok itu. Amin. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Jujur Bu, siapapun orangnya kalau ditanya jawabannya pasti sama. Yang rajin sholat ingin bahagia dunia, bahagia Akhirat. Yang jarang sholat juga ingin bahagia dunia, bahagia Akhirat. Yang rajin hadir di pengajian ingin bahagia dunia, bahagia Akhirat. Bahkan orang yang belum pernah menginjakan kedua telapak kakinya di majlis taklim pun ketika ditanya jawabnya sama, ingin bahagia dunia, bahagia Akhirat. Termasuk ibu-ibu yang baik sama suaminya ingin bahagia dunia, bahagia Akhirat. Yang sekali-kali suka melotot sama lakinya juga ingin bahagia dunia, bahagia. Ada ibu yang suka melotot sama lakinya, ada. Yang suka marah sama suami, ada. Yang suka ngomongin suami di belakang, ada. Yang suka ngebandingin suami sama suami orang, ada. Yang suka ngambil duit dari dompet suami tanpa izin, ada. Satu. Ada yang itu, ada. Pak, ada istri yang suka ngintip dompet suami, ada Pak? Ada nggak? Saya tanya Bu, kenapa sih suka iseng bener ngintip dompet suami? Kata ibu-ibu karena suaminya Emang suami sama istri pelitan mana Pak? Kata suami pelitan kata istri pelitan suami. Saya tidak berpihak kemana-mana Bu. Kalau suami dapat duit kan biasanya malam dapat duit, malam itu pula langsung diserahkan kepada istrinya, benar. Malam dapat duit, malam itu pula diserahkan kepada istrinya. Pagi suami minta duit 25.000, kalau tidak pakai proposal tidak keluar tuh duit. Kira-kira pelit istri, pelit suami. Pelit istri, pelit suami. Pelit hidup suami. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Pertanyaannya semudah membalikan telapak tangankah meraih dua kebahagiaan tersebut? Tentu jawabannya tidak. Caranya sedikitnya ada 3 kekuatan yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Yang pertama, tanamkan kuwatul iman, kekuatan keimanan dan keyakinan kita kepada Allah. Kenapa?
Tanpa iman apalah artinya sebuah kehidupan? Tanpa iman apalah artinya sebuah harta, tahta, dan jabatan? Betul? Ini salah satu contoh, Bu. Negara ini akan terasa manfaatnya apabila diurus oleh orang yang beriman. Betul? Betul. Kenapa? Karena kita rakyat, yang dibutuhkan oleh rakyat itu orang benar walaupun tidak terlalu pintar. Ketimbang orang pintar tetapi tidak benar. Oh, kalau negara ini sudah diurus oleh orang pintar tetapi tidak benar, hancur di negara. Kenapa? Disuruh ngurus hutan, malah pilih jadi orang hutan. Jadi monyet. Disuruh ngurus laut, malah pilih jadi bajak laut. Disuruh ngurus beras, malah nimbun beras. Disuruh ngurus hukum, malah hukum dibikin seperti pisau. Artinya ke bawah tajam, ke atas tumpul. Yang kecil salah, hukum segera ditegakkan. Yang kaya salah, mereka pura-pura tidak tahu. Itu yang melukai rasa keadilan. Betul lah betul. Betul lah betul. Ya sekarang ini kadang di dunia ini jujur Pak, cari keadilan itu susah. Kalau pengadilan banyak, keadilan susah. Kalau di akhirat yang ada keadilan, yang ada keadilan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Saya ingat ada satu pepatah yang mengatakan, dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni hidup akan indah, dengan iman hidup akan terarah. Dengan ilmu hidup akan mudah. Contohnya pada tahun 50-an, kalau kita mau berangkat ke Tanah Suci, kalau belum 6 bulan belum pulang Pak. Kenapa? Kendaraannya kapal laut, Mekah Madinah pakai unta. Orang udah pada lupa baru dia datang. Dulu. Kalau sekarang berangkat di Tanah Suci cuma 40 hari, cuman nunggunya 15 tahun. Benar apa benar? Di sononya cuma 40 hari, nunggunya sampai 14 tahun. Dulu hari ini setor 6 bulan, kira-kira lamaan. Sekarang lamaan dulu. Lamaan sekarang. Betul lah betul. Dengan ilmu hidup akan mudah, dengan seni hidup akan mudah. Contohnya membaca Al-Quran ibadah, dengan seni tilawah akan terasa keindahannya. Betul, betul. Salah satu contoh ibu-ibu kan pakai kerudung, pakai seni ya Bu ya, ya Bu ya. Umpama ada ibu-ibu ngomong, Ustaz saya anti seni. Oke. Kalau memang anti seni, besok ibu berangkat ke pasar. Tujuannya beli kain. Warnanya yang putih juga bagus Bu. Panjangnya 3 meter juga cukup. Pulang di pasar, gak usah mampir di tukang jahit. Terus masuk kamar, pakai bungkus badan, keluar kamar, insya Allah suami bakal berteriak ada pocong di siang. Betul lah betul. Betul lah betul. Dengan ilmu hidup akan terarah. Ini ada pepatah yang mengatakan ilmu tanpa iman itu buta. Pernah dengar itu? Pernah dengar itu? Ilmu tanpa iman itu buta. Pepatah barat mengatakan science without religion is blind. Ngerti itu Bu? Ngerti itu Bu? Sebelum ngerti lu keting genang ini jadi buhlah. Ilmu tanpa didasari dengan dasar agama itu buta. Saya ambil satu contoh Pak. Dulu katanya ada seorang dokter, namanya Dokter Arturo Kram. Orang mana? Gak tahu, orang Serang, gak tahu, orang Cilegon. Orang itu ilmunya hebat, agamanya gak ada. Dia ngomong begini, nanti pada tahun 2010 manusia tidak lagi butuh terhadap guru. Kenapa? Di tahun itu ditemukan mesin nickel educator. Artinya mesin yang bisa ngajar. Berarti pada tahun 2010 ustadz, guru, kiai bakal pada bantu. Kan goblok gitu loh. Betul betul. Pada tahun 2020 manusia mendekati kecepatan cahaya. Artinya 18 juta kilometer per menit. Pada tahun 2030 manusia bisa melakukan penerbangan antar planet ke planet lain.
pada tahun 2040 manusia bisa melakukan penerbangan antar planet Mars ke planet Jupiter. Puncak kemajuan ilmu pada tahun 2100 manusia tidak perlu mati. Kenapa? Sedemikian jeniusnya para dokter ditemukan sebuah pil anti malakal maut. Oh, masa iya ada pil anti malakal maut? Kalau orang ilmunya hebat, agamanya gak ada, ngomong begitu kan sah-sah saja. Kenapa? Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran, kalla innal insana layatgha ar-ra'a istaghna. Manusia sering lupa diri atas keterbatasannya ketika hidupnya sudah merasa mapan. Betul, betul. Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mari iman ini kita benteng. Dengan cara apa kita membenteng iman? Ada ulama yang mengatakan benteng iman itu ada 3. Pertama, perbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak bertasbih kepada Allah Subhanahu. Perbanyak bertahmid kepada Allah Subhanahu. Cepat memulai. Subhanallah walhamdulillah wala benteng iman itu kata ulama wa qiraatul Quran, membaca Al-Qur'an. Ibu suka baca Al-Quran? Suka baca Al-Quran? Suka. Ketika kita ditanya suka atau tidak membaca Al-Quran, dengan jujur kita jawab suka. Kenapa? Bismillah Al-Qur'an, Fatihah Al-Qur'an, surat Ikhlas Al-Qur'an, yang jarang buka Qur'an. Betul lah, betul. Ibu lebih sering buka lembaran Quran atau lebih sering buka status orang, Bu? Woi, sekarang kan lagi musim status. Betul lah, betul. Betul lah, betul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, yang ketiga, benteng iman itu kata ulama wal masajid. Oleh karenanya bisa kita rasakan, Pak. Di luar sana boleh kita galau, di luar sana boleh kita gelisah. Coba-coba Papa masuk ke dalam masjid, ketenangan dan ketentraman akan kita rasakan di dalam masjid. Betul, betul. Cuman sayangnya jarang orang betah di masjid. Jarang orang betah di masjid. Ya, saya tanya, kalau daerah sini berjamaah yang paling ramai kira-kira maghrib habis subuh. Maghrib sama. Woi, maghrib habis subuh. Kalau memang maghrib gak aneh, Bray. Kenapa? Jangankan musola masjid megah mewah, gubuk musola gubuk rayot pun kalau giliran maghrib jamaahnya ada. Benar apa benar? Ya sepi subuh. Kadang-kadang ada satu musola ketika sholat subuh penghuninya cuma juara bertahan. Siapa juara bertahan? Yang mukul kentungan orangnya itu, yang mukul beduk orangnya, yang adan orangnya, itu. Yang komat orangnya, itu. Jadi imam plus makmum orangnya, itu. Yang kita khawatirkan selesai sholat dia meninggal, Pak. Kenapa? Overdosis. Woi, overdosis. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Saya tanya, Ibu suka bangunin suami nggak buka waktu subuh? Suka nggak? Kalau bangunin suami pakai apa, Bu? Pakai apa? Pakai tak? Ini saya kasih tahu, Bu. Kalau ibu subuh mau bangunin suami ada berbagai macam cara. Pertama, bangunkan suami ibu dengan bahasa yang lemah lembut. Contohnya, di masjid di musola sudah kedengaran tarkib, segera suami ibu bangunin, Pak, bangun Pak. Di masjid di musola sudah kedengaran tarkib, silakan Bapak bangun dan ikut sholat subuh berjamaah. Mama janji, Papa pulang dari musola, sarapan, kopi, bubuk, dan rokok jam 4 udah Mama siapkan. Mantap tuh. Pakai omongan belum bangun juga. Gunakan langkah yang kedua, Bu. Tangan jewer dikit, jewer. Pak, bangun Pak, bangun Pak. Pakai tangan belum bangun juga. Gunakan langkah yang ketiga, kaki tendang dikit, tojer kalau bahasa Pandeglang. Udang Pak, udang. Pakai tangan belum bangun juga.
ibu jangan putus asa. Artinya segera ibu berangkat ke WC. Maksudnya ngambil wudhu. Setelah ngambil wudhu pakai mukena. Setelah pakai mukena, sebelum berdiri di hamparan sejadah untuk melaksanakan sholat subuh, berdiri dulu ibu sebentar di depan suami yang masih tidur. Tujuannya sholat, niatnya ucoli ala hadal maiki arba'ah. Itu salah kita iya pematikan aing ngaduakeun pahit. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kalau kita ingin bahagia dunia, bahagia akhirat, wakina ada benar. Yang kedua, tanamkan dalam diri kita kuwatu akhlakil karimah, kekuatan akhlak yang mulia yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad. Dengan harapan besar kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya robbal. Karena ingat tuh, kita memperingati Maulid ini jujur tujuannya itu cuma dua. Pertama, rahmat Allah. Yang kedua, syafaat baginda Nabi besar Muhammad. Sedikit saya bicara 10 menit saja tentang syafaat. Mudah-mudahan menjadi renungan bagi kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ketika nanti alam sudah hancur sehancur-hancurnya, pepohonan tumbang, air laut tumpah ke daratan, gunung meletus, halilintar menyambar, planet-planet bertabrakan, yang namanya hidup mati, manusia mati, jin, jawab jin, malaikat, setan, kodar, setan, bor, biar ragam, biar kompak, setan, ustaz, jangan ngomong pada aku. Semuanya sudah mati, tinggal Allah sendirian. Sesuai firman Allah, kullu man 'alaiha fani wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Seluruh makhluk Allah mati, tinggal Allah sendirian. Lalu Allah berseru-seru. Kata Allah, limanil mulkul yaum. Oi, siapa penguasa kali ini? Mana tuh Fir'aun yang gak butuhkan kalau memang Tuhan muncul? Mana Raja Namrud? Mana Raja Abraha? Mana para penguasa? Kalau memang penguasa muncul, semuanya gak ada yang berani muncul, Pak. Sudah terbang semua. Lalu Allah berseru-seru lagi. Kata Allah, la ilaha illa ana. Yakini oleh kalian bahwa tidak Tuhan selain aku. Di situ Allah sombong. Kalau Allah sombong, pantas. Kenapa? Hadis qudsi mengatakan al-kibriya libasi, kesombongan adalah pakaianku, kata Allah. Jadi yang patut memakai pakaian sombong hanya Allah. Makhluk tidak ada hak untuk sombong. Tidak ada hak untuk sombong. Singkat cerita Bapak Ibu, lalu Allah hidupkan para malaikat. Setelah Allah hidupkan para malaikat, Allah perintahkan malaikat Malik, labbaik ya Rabb, buka pintu neraka. Ridwan, labbaik ya Rabb, buka itu pintu surga. Setelah pintu surga dibuka, pintu neraka dibuka. Lalu Allah memerintahkan malaikat Jibril sama malaikat Mikail, kamu masuk ke dalam surga. Setelah masuk ke dalam surga, ambil satu buruk. Setelah mengambil satu buruk, cari makom kekasihku Muhammad, kata Allah. Masuklah malaikat Jibril ke dalam surga. Diambilnya satu buruk, lalu dicarinya makom baginda Nabi. Sudah bisa kita bayangkan, Pak. Tanah sudah rata. Jangankan cari satu kuburan, cari pangkalan saja kesulitan. Akhirnya malaikat Jibril bersujud di hadapan Allah, minta petunjuk dari Allah. Setelah bersujud, terbukalah makom baginda Nabi. Menurut riwayat, Pak, Rasul bangkit dari kubur seperti orang bangun tidur. Usap mata, usap pipi. Tengok kanan, Jibril. Tengok kiri, ini kan ini. Lalu Rasul bertanya, kata Rasulullah, ayu yaumin hada ya Jibril. Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril, ini hari apa? Kata malaikat Jibril, hada ma wa ada rahman. Ya Rasulullah, ini hari yang telah dijanjikan Allah. Hari kiamat Jibril, benar ini hari kiamat. Kata baginda Nabi, kalau memang ini hari sudah kiamat, aina ummati, umat saya mana? Jibril, umat saya mana? Ingat Pak,
Rasul bangkit dari kubur tahu hari sudah kiamat. Yang ditanya bukan Sayyidatina Khadijah, yang ditanya bukan Sayyidatina Isa, yang ditanya bukan Sayyidatina Fatimah, yang ditanya kita. Alhamdulillah. Makanya kalau kita bangun tidur, setelah membaca doa bangun tidur, teruskan dengan membaca sholawat walaupun cuma 1 kali. Insya harapan besar kita, mudah-mudahan kita di akhirat semua dapat syafaat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, saya ingat kepada satu pepatah, tidak pernah ada makan siang gratis. Betul. Artinya kalau kita ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi, mari ikuti akhlaknya. Bagaimana anak Rasulullah? 2 saja. Ulama mengatakan di dalam kitabnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya wa tawadud. Di antara sekian banyak akhlak Nabi, di antaranya pertama, Rasul banget malu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin mendapatkan syafaat baginda Nabi, mari tanamkan rasa malu dalam diri kita. Kenapa? Ada keterangan yang mengatakan al-haya minal iman, la imana liman la haya Allah. Malu sebahagian daripada iman, tidak sempurna orang yang ngaku iman kalau hidupnya tidak punya rasa malu. Malu gimana? Pertama, malu kalau kita maksiat kepada Allah. Salah satu contoh, malu kalau kita membukakan aurat di depan umum. Ini ibu-ibu pada tertutup semuanya, alhamdulillah. Mudah-mudahan anak dan keturunan kita selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Amin. Dan tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh yang tidak bertanggung jawab. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Ini jujur, Indonesia ini kan merupakan salah satu negara, Pak. Indonesia ini negara mahal, luas, unik, Pak. Ingat itu. Indonesia negara mahal, luas, unik. Mahal gimana? Kalau kita bandingkan dengan Malaysia, kita bandingkan dengan Singapura, kita bandingkan dengan Brunei, mereka tidak ada apa-apa. Kenapa? Malaysia merdeka diberi Inggris, Brunei merdeka diberi Inggris, Singapura merdeka diberi Inggris, Indonesia merdeka kita beli dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Betul. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, negara kita luas, unik, Pak. Uniknya gimana? Apa saja yang masuk ke negeri ini pengikutnya ada. Benar. Jangankan dari segi pakaian, aliran sesat pun yang masuk ke negeri ini aneh, pengikutnya ada. Jelas? Meskipun Bapak ingat dulu daerah Bogor sana, Pak, ada seorang pelatih badminton namanya Ahmad Musodik, ngaku Nabi, kan orang goblok ikut ya, Pak ya. Benar apa benar? Kalau orang waras gak mungkin. Kenapa? Masa iya Nabi turun di Bogor, Pak? Benar apa benar? Orang goblok berarti. Terus belum lagi di Parung Bogor juga, Pak, ada seorang ustadz ngaku Imam Mahdi. Oi, Imam Mahdi belum waktunya turun, udah keburu turun di Bogor. Ngapain? Cek layangan rambutan juga. Belum lagi di Jakarta dulu ada seorang perempuan namanya Lia Gendeng. Oh, udah tanggung. Ngaku Jibril. Jadi alhamdulillah kita punya polisi gagah, Pak. Makanya polisi yang paling gagah di dunia adalah polisi Indonesia. Kenapa? Negara adidaya manapun tidak mempunyai polisi yang berani nangkap Jibril, Pak. Jibril ditangkap penjara 2 tahun. Sekarang udah modal ya. Udah modal kan ya? Benar apa benar? Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Belum lagi di Bandung, Raja Ekek, ada seorang tukang cukur ngaku Rasul, tukang cukur. Yang lebih parah lagi, perbatasan antara Jawa Barat dengan Jawa Tengah, tepatnya di daerah Rosari. Dulu pada tahun 80 kan ada satu aliran namanya agama Jasun. Apa itu agama Jasun? Singkatan dari agama Jawa Sun. Agama Jawa Sun. Yang ngaku Nabi, maaf kalau ada nama yang sama, namanya Tukimin.
Ini perasaan sama kukini baru-baru jadi nabi Pak. Jadi ustaz saja kurang serem ya Pak. Saudara-saudara, marilah kita dengarkan ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru besar kita Al-Mukarram Kiai Haji Tukin. Benar apa benar? Nabi kita kan baca salawatnya enak. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Nabi namanya Tukinin coba. Ya Rabbi salli ala. Kacau. Benar apa benar? Termasuk dari segi pakaian dulu tahun 70-an ada celana atas kecil bawah gede. Celana apa namanya kok? Celana cut, luhur ciut, handap kagem. Beda celana cut datang lagi celana atas gede bawah kecil, singkat berai cut. Luhur naga gebrai handap kecil. Berai berai cut datang lagi celana atas bulan bawah gede disingkat celana berai. Atas gebrai bawah berai celana berai datang lagi celana sekarang atas kecil bawah kecil disingkat celana cut. Bahasa kerja disebut celana legging, celana pensil. Para desainer sudah merancang pada tahun 2023 bukan hanya celana pensil, termasuk celana pulpen, patok, segidor, tidur, Kalau anak muda pakai celana macam begitu, mending agak pantas nah. Kenapa? Daging masih ada, kulit masih kekar, tulang masih kokoh. Ini pakai legging jadi androklin dan tinggal di tukang lu ayahku belakang. Yang kedua, akhlak Rasulullah itu tawadu. Kita tahu apa itu tawadu, rendah hati. Padahal kita yakini Rasulullah Sayyidul Anbiya, Rasulullah Sayyidul Mursalin, Rasulullah Sayyidul Makhlukat, Rasulullah penyebab wujudnya alam sesuai dengan hadis kursi laulaka lamma khalaqtul arda. Tetapi Rasulullah tidak pernah sombong. Betul. Oleh karenanya kalau kita ingin mendapatkan sapaan baginda Nabi, mari tanamkan kerendah hati yang dalam diri kita. Buang sifat sombong jauh-jauh. Kenapa? Sombong akan menjauhkan kita dari rahmat Allah. Sombong akan menjauhkan kita dari surganya Allah. Sombong akan menjauhkan kita dari segenap manusia. Karena tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang senang bergaul dengan orang sombong. Apabila kita introspeksi diri, apabila kita ngaca apa sih yang mata kita sombongkan di muka bumi ini, gak ada Pak. Benar Bu? Benar. Kalau kata ibu-ibu, Ustaz saya cantik, boleh dong saya sombong dengan kecantikan saya? Nggak boleh. Kenapa? Kecantikan itu terbatas. Betul ya Bu ya? Betul. Buktinya usia 50 tahun itu wajah udah gak jelas lagi dilihat. Benar apa benar? Makanya saya himbau sama anak muda. Anak muda kalau kalian mau cari jodoh, janganlah pilih perempuan yang cantik. Kenapa? Hari ini kamu nikahin cantik, 50 tahun kemudian istrimu akan diculik. Benar apa benar? Carilah istri yang jelek. Hari ini kamu nikahin jelek, 50 tahun kemudian lebih jelek. Dan kadang-kadang kita pengen yang lebih jelek. Bapak ibu hadirin kaum muslimin, contohnya umpama ibu-ibu seperti itu tidak boleh. Kenapa? Sekali lagi, kecantikan itu sangat terbatas. Buktinya usia 50-60 tahun wajah sudah tidak jelas lagi dilihatnya. Benar. Walaupun kalau kata Sunda, ibu-ibu kan kalau mau berangkat kemana-mana berangkat jam 8 dan jam 7 kan udah mulai dandan ya Bu ya. Benar apa benar? Jam 7 mulai dan pencuci muka, pembual, banyak yang bolong-bolong ambil tali kapuk. Setelah itu pakai bedak lagi. Setelah pakai bedak belum dipasang, pakai kuas yang merah, yang hijau belum. Allah kari. Belum lagi alisnya. Jalan 50 meter, rasa kena bibir ada yang baik. Lalu tas yang ada di lengan itu diambil. Biasanya kan ibu-ibu kemana-mana suka bawa tas ya Bu ya. Ya Bu ya. Ke pengajian bawa, arisan bawa, kondangan bawa. Jujur isinya itu bukan uang, tetapi perabotan. Kalau ibarat tukang bangunan, bergaji, palu, kapak juga.
Jalan 50 meter, terasa kena bibir ada yang pahit. Lalu tasnya dibuka. Pas dibuka, diambil kaca kecil. Pas diambil kaca kecil, lalu dia ngaca. Pas ngaca, refleks tuh bibirnya, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Kata teman sebelahnya, "Oh, kenapa baca innalillah? Siapa yang meninggal?" Bukan ada yang meninggal. Kenapa baca innalillah? Kata ibu-ibu halis aing pegat sapoto. Sekarang kan banyak yang palsu, betul. Bibir merah, woi bibir merah, hidung mancung, alis hitam, mata panjang, pipi putih, suami, istri, oke, pokoknya suami palsu. Umpama saya orang kaya, harta saya banyak, kekayaan saya melimpah. Boleh dong saya sombong dengan harta dan kekayaan saya? Nggak boleh. Kenapa? Ingat harta cuma titipan dari Allah. Masya Allah. Yang namanya titipan, kadang ditinggalin duluan atau kadang ditinggalin duluan. Tidak sedikit orang yang masih ada hartanya sudah habis. Hartanya masih ada, orang yang sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah. Betul. Makanya kalau punya harta jangan pelit-pelit, gunakan untuk peringatan mau. Ayah jelma bengar korek ayah. Ayah jelma bengar korek ayah. Mudah-mudahan sing dibagikan Gusti Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Sekali lagi ayah jelma bengar korek ayah. Kurang mana? Ayo. Belum kurang dia salah. Saya seorang pejabat, jabatan saya tinggi. Boleh dong saya sombong dengan jabatan saya? Tidak boleh. Kenapa? Jabatan cuma semen. Jabatan cuma semen. Awalnya mereka rakyat dipilih oleh rakyat, disuruh ngurus rakyat, digaji pakai uang rakyat. Suatu saat bakal kembali jadi rakyat. Kalau dia meninggal pun yang nguburnya rakyat. Kalau ditahlilin kebanyakan yang ikut tahlilnya di udara. Wakil rakyat. Di mana-mana juga yang namanya wakil rakyat merakyat itu sus. Kenapa? Karena mereka ingat rakyat ketika punya hajat. Hajatnya sudah terpenuhi. Rakyat bukan lagi kebutuhan mereka. Betul. Makanya alhamdulillah kita rakyat sudah diwakilin semua Pak. Udah diwakil. Benar diwakilan kuwakila. Mobil halus diwakilan kuwakila. Loba duit diwakilan kuwakila. Wakil nama cara hiji ke halal. Benar apa benar? Saya seorang kiai, saya seorang ustaz. Boleh dong saya sombong dengan ilmu saya? Tidak boleh. Kenapa? Allah menjelaskan di dalam ayat suci Al-Quran, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Manusia diberi ilmu oleh Allah cuma sedikit. Betul. Ini saya tanya, orang kaya sombong ada nggak? Ada. Jawab biar kompak, orang kaya sombong ada nggak? Ada. Pejabat sombong ada nggak? Ada. Kiai sombong tidak ada. Terima kasih. Woi, kali lagi woi. Orang kaya sombong ada. Pejabat sombong. Kiai sombong. Tidak. Saya kiai nggak ada yang sombong. Ada juga. Ada yang itu ada. Benar apa benar? Bagaimana karakter kiai yang sombong? Ada ulama yang mengatakan min fitnatil alim ayyakunal kalam ahabba ilaihi minal istima. Ujian bagi seorang alim dikategorikan sombong itu alim ketika dia punya karakter ingin didengar tak mau benar. Resep ngabejaan bumi beja. Ayat begitu ayat. Ayat nalika kiai nalika di odang di pilihan ayat. Kumpul ngartanginas gunung bermalarat ayat. Bila diulang sama orang kaya semangat tahlilnya. La ilallah. Kenapa di depan mata 1 juta? Tidak diundang orang miskin. Tahlilnya lembek.
Kenapa? Karena nih goreng ilah ranginan hiji ale-ale dibungkus dina keresek kali-kali kita Pak Ustad isukan pimpin deh Pak Ustad mual isukan makanya kan usik lamun aing lupain cakar gue ini tapi beda-beda benar apa benar? Benar apa benar? Oleh karenanya Bapak Ibu hadirin kaum muslimin terus tadinya saya jujur Bu, tadi saya pas ketemu sama saudara kami, teman kami dari Ustadz Tiup. Ya kayak itu yang lupa lagi. Wandi ya, Wandi. Iya. Tadi saya ketemu sama beliau, kebetulan saya masuk ke rumah beliau. Di jalan juga saya udah telepon, kondisi saya ini lagi repot. Suara saya habis Bu, tadi suara saya habis, tidak ada suara. Makanya tadi juga udah ngomong sama orang tua di dalam. Kata saya mohon maaf kalau saya ceramah itu cuma 5-10 menit. Kenapa? Karena kondisi suara saya sudah hancur. Gara-gara corona nggak ada suara kiai hancur. Kenapa? Undangan banyak lagi Bu. Amin. Alhamdulillah. Makanya tadi sengaja saya kesini, saya minta sama istri saya, kata saya yang itu kan istri saya mau ngomong apa tidak ada urusan. Kata saya tolong karena malam hari ini saya mau ada jadwal ceramah di daerah Paneglan sana, tolong saya dampingi. Kenapa? Saya mesti nyambung. Bapak Ibu alhamdulillah tapi dengan bersilaturahmi dengan marahnya yang hadir ini luar biasa sampai alhamdulillah dengan izin Allah suara serak saya hilang. Alhamdulillah. Gak tahu selesai ceramah serak lagi gak ada urusan. Mudah-mudahan tidak. Kenapa? Karena besok pagi saya harus isi lagi di daerah Lilian Bogor pagi. Duhurnya ada lagi acara, malamnya saya harus isi lagi di Gunung Pokok, malamnya harus berangkat lagi. Nah itu gara-gara corona, alhamdulillah kiai laku euy. Benar apa bedanya? Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Satu-satunya tempat yang mengajarkan karena hadiah di muka bumi ini adalah masjid. Oleh karenanya, kalau kita masuk ke dalam masjid, sedikitnya ambil 3 pelajaran yang diajarkan oleh masjid. Pertama, masjid mengajarkan kebersihan. Buktinya, kalau ada orang mau masuk masjid walaupun pakai sepatu harga 100 juta, tolong sepatu dibuka. Kenapa? Karena masjid bukan ukuran harga. Betul. Betul. Salah satu contoh presiden masuk ke dalam masjid, kata masjid tolong buka sepatunya Den. Saya tidak nentuin presiden yang mana, presiden, iya kan? Ya. Gubernur masuk masjid, tolong buka sepatunya. Nur. Balik lagi Pak. Presiden masuk masjid, tolong buka sepatunya. Gubernur masuk masjid, tolong copot sepatunya. Nur. Bupati masuk masjid, tolong buka sepatunya. Camat masuk masjid, tolong copot sepatunya. Lurah masuk masjid, tolong copot sepatunya. RT masuk masjid, tolong copot sepatunya. Ada yang lewat Bu? Ada yang lewat Pak? Ada apa itu? RW. Nah kalau RW karena kita orang Sunda saya tidak berani ngomongnya Pak. Udah detik sendiri naonnya orang. Aduh kalau dia kali ke orang aman dewasa bodoh amat. Yang kedua, masjid mengajarkan kerendahan hatian. Contohnya, anak muda jadi imam, orang tua datang nggak boleh. Orang tua ngomong begini, hai anak muda, usiamu di bawah saya, ilmumu di bawah saya, kamu mundur, saya yang berhak jadi imam. Nggak boleh. Kenapa? Masjid bukan ukuran usia, terkecuali dalam sholat berjamaah yang telah ditentukan. Jelas? 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 Tapi kadang-kadang di sono Pak, sono Amerika Latin atau di mana,
Kadang-kadang ada imam sejadahnya tidak boleh diinjak sama orang lain, Pak. Ada imam sejadahnya tidak boleh diinjak sama orang lain. Berarti subuh imamnya harus di zuhur, asar, maghrib, isya. Jadi dan pas zuhur itu imam berangkat ke pasar. Muadzin ada. Selesai ada, muadzin nengok kanan, imam belum datang. Nengok kiri, belum datang juga. Mau komat, tidak jadi. Akhirnya pengumuman, saudara-saudara, untuk zuhur kali ini terpaksa kami liburkan. Kenapa? Karena imam yang ditetapkan untuk menjadi imam seumur hidup sekarang masih di pasar. Akhirnya sholat lohor, Yang ketiga, masjid mengajarkan kekompakan. Makanya umat Islam harus umat Islam harus bersatu. Pertanyaannya, kenapa umat Islam harus bersatu? Allah berfirman di dalam ayat suci Al-Quran. Kata Allah, "Khuliqal insanu dha'ifa." Manusia diciptakan oleh Allah sangat lemah. Bahasa lain mengatakan manusia adalah makhluk sosial, artinya tidak bisa maju tanpa bantuan dan dukungan orang lain. Betul. Ini kan peringatan Maulid ini bisa terwujud karena adanya persatuan. Walaupun seorang sedikit hari kompak mah insya Allah bakal jadi bu. Alhamdulillah. Yang ketiga, masjid mengajarkan kekompakan. Buktinya ketika dilaksanakan sholat berjamaah, imam ruku makmum, imam sujud makmum, imam lambat makmum, imam jabat makmum. Bulan puasa kemarin ibu terawih nggak, Bu? Terawih. Saya tanya, jawab dengan jujur, kalau terawih cari imam yang lambat yang cepat, Bu. Yang lambat yang cepat. Kalau di sini kira-kira ada imam terawih, lambatnya mulai begini. Bismillahirrahmanirrahim. Batuk dulu, bersihin dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Batuk lagi. Tidak diangkat lain bain maghdubi alaihim waladdallin. Pas giliran baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kata mabuk tadi baca Fatihahnya kan lambat, pasti suratnya pendek, minimal seimbang lah, tidak terlalu lama. Mau baca inna a'tayna, imam lupa. Mau baca inna anzalna, lupa. Yang ingat karena sering ikut maulid, ingat terhadap ayat yang sudah dibaca di awal maulid. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Dan imam Allahu Akbar, makmum yang ingat yang ada di dalam pikirannya bukan lagi sholat, lagi marhaba. Pas kata imam Allahu Akbar, kata makmum sallallahu alaihi Muhammad. Coba kira-kira Bu, kalau imam lambat pada begitu makmumnya ada nggak, Bu? Ada. Ada nggak? Ada. Kalau pertama ada. Kenapa? Karena mereka tidak tahu, dikira imamnya gak selambat itu. Baru dapat 2 rakaat, anak muda di belakang ngedumel. Kata anak muda, ya Allah, di imam keterlaluan bener. Terawih rakaatnya berjejer lambat, ini mungkin mulai setengah 8, jam 3 ini baru kelar. Akhirnya anak muda pulang duluan. Sebelum pulang ke rumah, mampir dulu di warung. Tujuannya beli karton Mas Pindol. Maksudnya mau bikin nama buat ganti nama musola. Tadinya musola namanya Al-Ikhlas, gara-gara imam lambat diganti sama anak muda yang iseng musola lelen. Woi, musola. Orang mau ikut terawih di situ, lihat dulu nama musola lelen. Bahaya kan? Akhirnya waktu semakin malam, musola lelen udah pada mulai. Musola lelen belum. Kenapa? Malam kedua Pak bisa 2. Malam ketiga yang satu kabur. Nisa saat kalau imam punya makmum cuma 1 dengan rakaat tarawih yang begitu berjejer, imam bakal nengok dulu ke belakang. Kata imam, bum komako. Kata makmum, oga.
Kenapa kamu tuh menolak koma? Saya takut. Takut kenapa? Imam ada yang jagain saya di belakang dia saya siapa yang jagain? Kata imam yang lain pada kemana? Pindah. Pindah kemana? Mau sholat setelah. Kenapa pada pindah? Imam yang salah. Salah kenapa saya? Beretnya keterlaluan. Goblok dan mabuk. Kata mamu udah kita tarawih berdua saja kata imam. Kata mamu ogah juga mam. Kenapa? Saya capek. Capek kenapa? Yang mukul gantungan kan dari saya. Yang mukul beduk. Woi, yang mukul beduk. Yang ada. Yang komat. Baca dua kecilin. Matiin lampu. Burung tikar. Kunci pantu. Japamu dicepat daripada cara serangan. Yang pindah halus ini. Makmu cek imam atau mana pindah. Mak yang ini luwe pindah. Akhirnya mau sholat bang. Mau sholat bang. Tapi kalau imamnya yang cepat pikir muatannya banyak ya banyak. Ya banyak. Benar apa benar? Benar. Tapi ingat seorang imam itu laksana nakoda. Yang namanya nakoda membawa muatan yang berbeda. Di belakang ada orang tua, di belakang ada anak muda. Imam lambat, orang tua cocok, anak muda jadi ngabur. Imam terlalu cepat, anak muda cocok. Nenek nyungsep. Itulah betul. Buktikan pak, buktikan pak. Ada imam siap tarawih saya senang tarawih Allah keterima dalam kemenangan golin. Potong meter dapat WA. Kenapa? Dibagi kenapa? Di mana-mana yang namanya amin tergantung malam golin. Betul lah betul. Kalau malam golin mau begini golin mampu ya lagi malam golin kata mampu. Tapi kalau malam golinnya kayak orang sini, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Dia yang terakhir beri bangku beri malam golin. Ada yang belakang ya amin. Termasuk kalau kata imam beri bangku beri malam golin, ben. Anak muda bisa ngimbangi malam golin, ben. Jadi nenek tahu udah beres. Baca bismillah baru bisa tulis kota atau tulis password. Imam udah Allah karena nenek auto encok termati. Imam udah sami Allah karena sudah ambil udah dalam hati nenek-nenek bagaimana diberi kita kuarin. Allah karim nafsu udah tenaga habis 2 rakaat ambruk. So, makanya seorang imam laksana nakoda. Yang namanya nakoda membawa muatan yang berbeda. Di belakang ada orang tua, di belakang ada anak muda. Ambil garis tengah, terlalu cepat jangan, terlalu lambat jangan, terlalu cepat jangan, terlalu lambat jangan, yang sedang-sedang saja. Yang ketiga, terakhir, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, demi meraih kebahagiaan baik di kehidupan dunia yang fana maupun di kehidupan akhirat yang bakal. Yang ketiga, tanamkan dalam diri kita kuwatul ikhtisar, kekuatan ekonomi. Artinya umat Islam tidak boleh nganggur, harus aktif, harus punya aktivitas, harus punya aktivitas. Tetapi ingat, sekecil apapun harta yang kita cari harus harta yang halal. Kenapa? Karena di akhirat nanti kita akan dimintai 4 pertanggungjawaban di hadapan Allah. Yang pertama, an umrihi bima afnah, tentang umur yang Allah berikan kepada kita. Dari mulai umur masuk, dari mulai ruh masuk ke dalam jasad kita sampai kembali berpisah dengan jasad kita, umur itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu hadirin, mumpung kita diberikan kesempatan oleh Allah, mari umur ini kita gunakan sebaik-baiknya. Caranya buang sifat turul amal, angan-angan terlalu banyak. Kalau kita sudah mampu membuang sifat turul amal, maka timbul dalam hati kita semakin yakin kepada firman Allah, wa man nu'ammirhu nunaqisu fil khalqi afala ya. Ketika manusia diberikan umur panjang oleh Allah, semakin tua bukan semakin gagah, semakin tua bukan semakin kuat, justru semakin tua akan semakin melemah, bahkan kehidupan pun akan kembali lagi seperti anak kecil. Ya. Kalau kita sudah semakin yakin kepada firman Allah, bakal timbul pula tingkat kesadaran yang tinggi dalam hati kita. Ternyata umur kian hari kian berkurang, tetapi dosa dan peluang dosa kian hari kian bertambah. Umur mungkin itu mungkin kurangan, tetapi hari dosa mungkin itu mungkin nambah. Saya dulu
qultu wa ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yuk. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, 1 jam lebih bisa menyampaikan tausiah. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan, ada kehilapan salah kiri, ya tolong bukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Hakikat mudah-mudahan Allah berikan ampun kepada kami. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.